65 hari lagi. Lu udah 2 kali lu ulang ya. 100. Kayak di Lu perasaan konsekuensi. 65 hari lagi menjelang Ramadan. 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Ramadan Karim. Makanya bermaaf-maafan. Kalau punya salah ya minta Saling maaf. memaafkan. Guys, tapi kalau ngomongin soal memaafkan, rasanya memaafkan aja tuh nggak cukup ya. Harus ada perubahan dari dalam diri. Apalagi kalau pernah berbuat salah. Ini kalau ngomongin berbuat salah, semua orang manusia Pernah pasti melakukan pernah melakukan kesalahan. kesalahan ya. Aku sih Manusia enggak, aku tempatnya nggak pernah salah. Aku selama hidup tidak pernah melakukan kesalahan. gas. Guys, tapi ini ngomongin soal kesalahan ya. Betul. Memang kita sebagai manusia harus lebih hati-hati. Apalagi kalau di jalan, ya kan. Hati-hati di jalan tuh satu kalimat, ungkapan bukan sekedar kalimat loh. Sebagai doa juga. Dan itu bukan salah satu lagu Tulus aja, tapi itu memang kalimat. Betul. Alamak. Ini ngomongin soal hati-hati di jalan. 13 tahun yang lalu ada sebuah kecelakaan di mana melibatkan seorang pesinetron, Nadia Almira. 13 tahun berlalu itu sudah cukup lama, tapi keluarga korban, Adnan korbannya, kali ini memviralkan kembali di media sosial. Apa alasannya? Padahal sudah 13 tahun. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan sang adik, ini ada Hani dan juga mamanya ada Ibu Sugiarti. Tok. Selamat pagi. Selamat datang di pagi-pagi ambiar. Selamat pagi. Halo Ibu, apa kabar? Halo. Selamat pagi Ibu, selamat datang. Mbak Hani apa kabar? Sehat? Silakan Mbak Hani, Ibu Sugiarti. Silakan di sini dulu. Selamat pagi, selamat datang di program kami. Yuk, Yumi. Sini ya kan. Sini, Mbak Hani ini adiknya Adnan ya, korban kecelakaan. Ibu Sugiarti mamanya, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih banyak. Kita mau sekedar mengingatkan kembali karena ini waktunya sudah cukup lama sekali, 13 tahun yang lalu kecelakaan ini ya. Kita mau kasih lihat bagaimana Adnan, kakak dari Hani, yang menjadi korban kecelakaan melibatkan Nadia Almira, seorang pemain sinetron ini dia. Hani dan juga Ibu Sugiarti, 13 tahun ya. Kita paham sih Hani ada kekesalan ya, meluapkannya di media sosial, ketidakpuasan, ya kan? Ya ini kan interpretasi orang macam-macam ya. Tapi kalau tujuan Hani sendiri itu sebetulnya apa? Apa ya, tujuannya pada saat itu kan Boleh lebih keras lagi Hani, maaf ya. tujuannya pada saat itu kan karena abang nih setelah operasi cukup biaya banyak, itu yang udah di luar kendali Hani gitu. Selama ini kan maksudnya masih ditanggung keluarga karena masih sanggup gitu. Tapi setelah operasi kista otak ini dia dengan badannya lumpuh sebelah kiri gitu kan, abang belum bisa makan gitu. Jadi pertama kayak miris gitu kok, kondisinya malah makin parah gitu. Pada waktu itu tuh biaya sendiri. Biaya sendiri. Dari awal? Jadi dari kecelakaan itu cuma Kak Nadia itu bantu cuma dari 1 bulan itu aja. Bulan pertama saja? Iya, itu Bentuk bantuannya seperti apa? dari total rumah sakit awal itu kan hampir 500 juta. Pada saat itu kan belum ada BPJS segala macam, jadi pakai dana pribadi. Nah dia itu bantu 185 total. Dari 500 jutaan? Iya. Setelah itu? Soalnya itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Baik, kondisi Adnan 13 tahun itu seperti apa sih kalau boleh diceritain? Tadi Hani sempat cerita nggak bisa makan, masih belum bisa makan? Masih belum. Jadi 13 tahun selalu Enggak. Jadi kondisinya kan emang 1 tahun setelah pemulihan itu udah bisa lumayan aktivitas sendiri ya Kak ya. Oh sempat sehat. Sempat, cuma ternyata dari cedera kepala beratnya itu barulah abang tuh terdeteksi kena meningitis. Meningitis. Oke. Meningitis. Mohon maaf, meningitis menurut dokter apakah meningitis imbas dari kecelakaan atau Iya, memang? Iya. Oh, bisa. Cedera kepala beratnya. Ya, Bisa. karena kan di otak itu jadi kena otak terus lemah kondisi tubuhnya. Jadi Karena kan kalau dilihat dari ronsenan otaknya itu kan lumayan parah ya. Itu sampai pembuluh darah di kepalanya pecah. Ya. Terus dia juga tempurungnya agak retak. Bisa komunikasi? Kalau untuk saat ini diajak ngomong nyambung. Cuman kalau misalkan untuk ngomong secara dia ngomong itu belum bisa. Paling kayak Tapi ngerti gitu. ngerti. Paling dia isyarat kayak gitu. Baik, kondisi sekarang tuh tadi sempat dibahas juga di tayangan kita saksikan agak drop sekarang Iya. karena adanya meningitis tersebut. Meningitis sama kista otak. Itu yang membuat keadaannya semakin drop. Iya. Oke. Ibu Sugiarti, mohon maaf, izin membawa apa? Ronsenan rekam medis dari 2013. Ronsen kepala. Iya. Oke, ya Allah. Ini yang terakhir. Apa itu Bu? Boleh diterangin? Apa kalau dokter diagnosa dari ronsen kepalanya, mungkin Hani boleh bantu ibu atau ibu bisa menjelaskan? jadi kalau normal kan nggak ada yang putih-putih seperti ini ya, nggak ada yang hitam seperti ini.
Itu normal ya, Bu? Iya. Rongsokan kepala. Ini ada kata dokter ini Rahangnya yang lepas. bikin Ya. penyumbatan ini. Penyumbatan. Ya. Ini pen semua. Terus bawahnya? Itu Yang kenapa? ini dari atas ya. Oh, Oke. Dari samping ini, oh, baik. ini dari atas. Adnan sekarang umur berapa abang kamu? 32. 32 10 Oktober ini 10 Oktober. Itu astagfirullah. rahangnya lepas. Kemudian ketika 13 tahun berjalan, Nadia Almira tadi Hani sempat cerita membantu 180 jutaan dari biaya rumah sakit ya. Dari 500 juta totalnya. Kita mau kasih lihat, ini ada satu artikel, ini nanti akan kita tanyakan juga. Kenapa ini kembali dituntut oleh keluarga. Keluarga korban kecelakaan 13 tahun kembali tuntut Nadia Almira padahal sudah damai. Padahal sudah damai, itu kalimat cukup jelas. Padahal sudah damai. Bisa dijelaskan nggak damai dalam arti kata kesepakatannya 13 tahun lalu seperti apa? Kalau waktu itu damai kesepakatan itu kan dia ngomongnya secara kekeluargaan, tapi maunya di kantor polisi pada saat itu. Jadi ayah itu terpaksa tanda tangan karena butuh biaya sebenarnya. Untuk menutup 500 juta itu. Iya, Masih kurang. Karena Baik. anan rahangnya masih turun. karena Kita udah kehabisan uang. setelah itu masih ada operasi-operasi. Tindakan lainnya ya. Iya. Kesepakatannya apa saja di depan pihak kepolisian itu? Cuma surat perdamaian, tidak ada tuntutan lagi. Iya. Tidak ada tuntutan lagi, kemudian Nadia Almira memberikan 180 juta. Enggak, 180 itu dia enggak gamblang ngasih. Jadi Hanya 40. iya, Cicil. iya, jadi misalkan ada tagihan dari Kita rumah minta sakit. baru kasih. Ada tagihan dari rumah sakit baru kasih. Oke. Di dalam surat perjanjian tidak ada misalnya santunan. Tapi ini ceritanya sudah tertulis surat perdamaian gitu kan di depan polisi. Apakah masih bisa ya? Kalau- Ya tapi kalau memang punya hati nurani sih, Iya. kita balik lagi ke Tapi kan kalau udah tulisan damai gitu berarti udah selesai tuh. Terus iya dong. tiba-tiba itu memang bisa ya? Menurut kuasa hukum saya bisa. Oh gitu. Karena harusnya yang bersangkutan. Jadi pihak abang dan pihak Nadia yang harusnya tanda tangan membuat persetujuan surat itu. Oh, yang kemarin siapa yang bikin surat persetujuan Bapak? Tapi kan Mewakili keluarga. Iya. harusnya abang, tapi kan abang dalam keadaan di mana barangkali keadaan tidak bisa sehat. konsentrasi, tidak bisa. Iya. Makanya kan selalu ditanya dulu apakah dalam Tapi kan keadaan maksudnya sehat. kondisinya masih sadar. Gitu. Saat itu. Udah sadar. Iya, tapi kan sekarang beda kondisinya. Oke, Bapak masih ada? Masih. Kemudian tanggapan Bapak bagaimana? Beliau yang menandatangani surat perjanjian bersama Nadia Almira 13 tahun yang lalu. Ya, Bapak kan nggak berpikir bakalan panjang ya. Iya juga sih. Pikirnya Penyakitnya nggak akan udah panjang. stop. Ya, iya. Oke. Sampai sini. Nah, ini kan kembali viral. Apakah hal ini ada komunikasi lagi dengan Mbak Nadianya? Ada. Oh, ada. Mbak Nadia maksudnya menanggapi keviralan ini. Iya. Menanggapi dengan baik atau gimana? Menanggapinya bagaimana, Bu? Ya kayak dia WA-an sama adiknya Hani Ya. menawarkan ambulan. Oh, masih ada etiket baik. Oh, masih Oh ada. gitu. Ini sebelum viral, komunikasinya gimana? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Itu yang kamu sesalkan, makanya kamu posting di media sosial. Baru setelah ada postingan kamu, dia mencoba menghubungi kamu lagi. Apa Dari saja? pihak dari pas podcast. Sama Denny Sumargo. Iya. Oke. Apa saja yang dijanjikan, ditawarkan? Ya dia sih ngomong nggak bisa memberikan inian banyak, tapi jangan terlalu berharap sama dia, ngomongnya sih seperti Iya itu. sih. Ya paling solusi dari Bang Denny waktu itu saat itu kan untuk buka donasi. Buka donasi di kitabisa.com untuk biaya abang selanjutnya. Biayanya tuh bulanan biasanya menghabiskan berapa? Banyak ya Mas. Berapa kira-kira kisarannya? Pampers susunya aja sehari 85.000. Sehari. Sekarang ini. Total keseluruhannya selama 1 bulan itu berapa? Bisa sampai 6 sampai 7. 6 sampai 7 juta. Per bulannya. Perawat. Oh, oke. Iya, Oh, dengan Perawatnya. perawat. Kan panggil perawat untuk bersihin luka yang di sini masih bolong. Iya. Lalu yang diinginkan dari pihak keluarga sekarang kepada Nadia gimana, Bu? Ya kita sih nggak mau munafik ya Kak, maksudnya tetap butuh untuk Biaya. meringankan beban keluarga gitu. Selama ini Siapa kan tahu ada orang yang punya hati untuk Berapa banyak biaya yang ingin diajukan atau mungkin sudah diajukan? Atau nggak bisa tertaksasi ya? nggak bisa. Berapa banyak itu? Banyak.
Kalau itu sih aku Angkanya. Nggak bisa diprediksi kan? iya nggak bisa Oke. diprediksi. Baik, kita mau kasih lihat juga ini pihak keluarga Adnan dan juga Nadia Almira sudah bertemu di podcastnya Denny Sumargo ya. Kita lihat dulu cuplikannya. Seperti Adnan anak keberapa? Pertama. Anak berapa ibu? Pertama. Pertama. Dulu Adnan bilang cita-citanya apa? Menjadi ABRI. Jadi abri kan suka. Ma, kalau selesai ini, dia tanggung jawabnya besar sama adiknya. Dia pengen jadi ABRI, mah. Bapaknya mendukung. Iya. Itu dia pas hari Kamis tanggal 20, 13 tahun ya. saya dengar Anan kecelakaan. Apa yang disampaikan Nadia Almira saat bertemu dengan Ibu Sugiyarti kemarin untuk pertama kalinya kembali? Ibu kuat, ibu yang sehat, ibu yang sabar. Kata Kak Nadia. Dia, saya akan bantu tapi tidak bisa dibatasi. Sebentar Bu, ini saya penasaran dengan surat perjanjian itu, surat perdamaian itu. Apakah di situ tertulis bahwa akan membantu sampai sembuh? Tidak ada kalimat kata-kata itu. kalimat itu. Kami Tapi tidak ketika- paham ya. Mungkin kuasa hukum bisa membantu. Apakah mungkin ada bisa dibuat adendum atau pasal tambahan? Kami kurang paham juga ya. Tapi apakah ketika ketemu dengan Nadia sempat terlontar dari ibu apa yang diinginkan oleh keluarga dalam bentuk biaya atau kedepannya seperti apa? Pada saatnya dia datang tuh saya udah seneng. Ya, Tapi saya dalam sholat tahajud saya minta dibukakan mata hati dan ringankan langkahnya untuk menengok Adnan. oke. Untuk menengok itu yang pertama, yang kedua Saya serahkan sama Hani kalau untuk masalah Biaya. biaya. sempat terlontarkan dari Mbak Haninya kepada Nadia yang belum. Oh, Ya, oke. kenapa ketemunya di tempatnya Densu? Kenapa nggak di tempat yang Iya. lain? Maksudnya sebelum ada masalah Densu? Iya. Karena waktu itu kan aku DM belum dibales gitu kan, terus aku chat juga nggak dibales. Telepon punya nomor teleponnya? Ada WhatsApp. Nah Sudah terus minta ngajakin ketemu. iya, saya waktu itu kan dia yang balas DM tetangga saya katanya mau datang ke rumah sakit. Saya tunggu tapi nggak ada kabar kelanjutannya. Ya. Terus setelah itu kan Bang Densu waktu itu mungkin karena banyak yang nge-tag jadi dia ingin membantu mediasi mungkin ya. Nah terus setelah itu saya dikabarkan oleh Bang Densu ini Nadia mau hadir katanya gitu. Ya saya menerima dengan baik gitu. Oh akhirnya gitu yang ditunggu-tunggu sama ini maksudnya mau gitu. Akhirnya kan saya dan pengacara saya kuasa hukum gitu ada yang membantu untuk mau datang ke sana. Nadia, sorry maaf, Hani, sebelum viral apakah kamu coba untuk menghubungi dia secara langsung? Per DM waktu itu karena DM ya? nomor nggak punya, DM tuh terbaca atau belum? nggak terbaca sih. Ya, Ya mungkin mungkin sulit masuk ya ke- kalau DM. DM kan belum tentu. Dia belum tentu bisa terbaca. Kita mencoba untuk sama-sama berpikir positif. Mungkin saat itu Nadia berpikir bahwa keadaan sudah baik-baik saja karena mungkin dia tidak mendapatkan pesan bahwa keluarga membutuhkan. Ya. Kita mencoba berpikir positif dan kita juga lihat ini ada satu aksi dari Nadia yang kemarin datang ke rumah ya untuk menjenguk Adnan. Kita melihat. Waktu ketemu, Ya Allah. apa yang disampaikan Adnan kepada Nadia? Dia belum bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Kondisinya belum bisa. Ya, cuman aku ngomong gini, Nan, nanti Nadia mau kesini boleh. Nadia bilang apa ke Adnan? Adnan, Abang Anan harus kuat. Abang Anan semangat. Mudah-mudahan Allah kasih mujizat. Oke. Ada titik temu nggak Bu atas putusan Nadia kemarin? Misalkan akan membantu sepenuhnya nanti sampai sembuh. Setelah ke rumah. Setelah ke rumah. Iya, Ada. Ada. Oh ada omongan seperti itu. Tapi dia tidak bisa memastikan berapa-berapanya semampunya. Ya, semampunya. Ya, itu sudah itikat yang baik loh. Iya, iya, alhamdulillah. Ani sudah punya nomornya sekarang kan? Ada. Komunikasi gimana setelah Nadia berkunjung ke rumah? Paling sama adik komunikasinya. Sama adik aku. Adiknya dia Lisa. Bagaimana katanya? Iya kemarin sempat dikasih link buat ambulans gratis. Karena kan abang selama ini kontrol ambulans. Pakai ambulan. Iya. Oke, baik. Ambulans sudah dibantu oleh Nadia. Iya. Kayak force major. Terus ya paling sekarang yang berat itu biaya perawat. Untuk biaya perawat, Ada pakai BPJS. Enggak di cover. Karena datang ke rumah. Ada obat yang nggak di cover, Iya. sama perawat Oh juga. gitu ya. ya, Enggak semuanya. Iya. karena mendatangkan perawat juga ya. Itu. Ibu, Mbak Hani,
kan bisa jadi juga mungkin dari pihak Nadianya apabila tidak ada kemampuan, benar gak sih? Karena kan Atau bisa jadi keterbatasan. ada keterbatasan. Iya, iya. Apakah dari pihak ibu dan keluarga dan Nadia mungkin solusinya salah satunya untuk membuka donasi gitu ya? Karena apa-apa. itu juga apa-apa, boleh dan Bu, bisa ya. ya Bu ya. Solusi ya, tapi Itu ke kan tempat yang solusi, benar ya. ke tempat yang benar. Jangan sampai nanti juga donasi suka ada yang Betul. aneh-aneh. Kemarin di tempatnya Mas Densu udah buka open donasi. Lagi diurus. Di kita bisa Oh, ya. oh kalau sama Denso. Ya, insya Allah. Baik buat sobat Ambiar. Mudah-mudahan banyak tangan-tangan Ya. Allah yang menolong dan membantu. Amin, amin. Yang Ya kita Rabbal menyaksikan kami adalah orang-orang baik. Mari kita Amin. membantu juga supaya bisa dimudahkan, diringankan untuk perawatannya. Ibu semoga Semangat ya Ibu. Ibu juga Semangat ya, sehat, Sayang. Hani sehat, keluarga semua sehat, harus sehat ya. Dan Adnan kondisinya semakin membaik, Membaik. apalagi mau ulang tahun. Salam buat Adnan dari kami ya. Apa Mas Adnan, kalau lagi nonton semoga sehat. Semangat, Mas Adnan. Segera sehat Ibu, ya. apa yang ingin disampaikan untuk Nadia? Silakan singkat. Kan semangat sehat. Ya, saya berterima kasih karena Nadia sudah datang dan udah melihat kondisi Adnan. Semua niat baik Nadia, Allah yang balas. Amin. Amin ya Rabb. Amin. Ya gitu dong. Kalau saya nggak bisa ya balas apa ya. Cuma Iya. saya cuma mendoakan supaya Nadia sehat, lancar rezekinya, Kuncinya jangan sampai. selamat dunia akhirat. Ibu Sugiyarti masih tetap mendoakan untuk Nadia. Kita aminkan. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi Ambiar. GG. Kita hanya